Meski hasil pemilu 2024 belum selesai direkapitulasi, namun sejumlah dugaan kecurangan sudah dilaporkan. Seperti kecurangan yang dilaporkan oleh tim pemenangan nasional Anies Mohaimin di Jawa Tengah terkait kasus DPT bermasalah. Selain itu, kecurangan pemilu juga dilaporkan oleh 48 warga sipil dan mereka juga melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo. Setelah menggelar beberapa kali persidangan, pihak Bawaslu Jawa Tengah akhirnya memutuskan KPU Jawa Tengah tidak bersalah terkait kasus DPT bermasalah yang dilaporkan tim pemenangan Anies Mohaimin di Jawa Tengah. Dalam sidang yang digelar pada 6 Maret 2024, pimpinan Majelis Pemeriksa yang juga Ketua Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Amin memutuskan bahwa KPU Jawa Tengah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi. Sebaliknya, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan. Putusan Bawaslu Jawa Tengah ini pun tak memuaskan pihak tim hukum Amin yang awalnya sempat menyampaikan temuan suara siluman sebanyak 502.000 daftar pemilih tetap di bulan Juli 2023. Di mana ada yang berusia 1.000 tahun, 100 tahun, hingga yang memiliki nama 1 dan 2 huruf saja. KPU sendiri itu sudah mengakui kesalahannya secara jelas, bahkan dalam surat resmi yang dikirimkan ke kami ada kesalahan 1.780 DPT bermasalah itu sudah diakui, tetapi kemudian diingkari dan bahkan sampai sekarang pun tidak ada bukti perbaikan yang diajukan oleh pihak KPU. Itu mungkin yang masih mengganjal. Sementara itu, Kokapten Timnas Amin, Sudirman Said menginstruksikan kepada para saksi-saksi pasangan Anies Mohaimin di berbagai tingkat untuk menolak hasil rekapitulasi perolehan suara di Pilpres 2024. Sudirman memastikan Timnas Amin sedang menyiapkan berbagai hal teknis untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Dugaan kecurangan pemilu juga dilaporkan oleh 48 warga sipil. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Kamis siang mendatangi Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Ia kembali melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan setelah tidak mendapat tanggapan pada somasi pertama yang dilayangkan pada 9 Februari 2024. Maka karena kami menilai bahwa tidak ada itikat langkah-langkah korektif yang diambil oleh Presiden dalam hal memitigasi dan juga mencegah terjadinya kecurangan pemilu dengan keluarga maupun kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan relasi kerabat dan lain sebagainya. Nah, ini kami lihat sebagai salah satu hal yang terjadi dan pada akhirnya menciptakan bentuk-bentuk keresahan di masyarakat. Di sisi lain, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menegaskan hakim tidak boleh ikut campur atau melakukan cawe-cawe dalam proses pembuktian ketika menangani perkara sengketa atau perselisihan pemilu. Kalau kemudian hakim menyarankan misalnya, yuk saksinya kurang ditambah atau dan lain sebagainya, itu masih dalam tetap yang mengajukanlah pihak yang bersangkutan langsung, bukan hakim yang karena secara ex officio kemudian bisa mendatangkan ahli seperti dalam pengujian undang-undang atau judicial review. Enggak. Kalau judicial review itu sifat perkaranya lebih pada volunteer, bukan interpartes, bukan potential sah. Soehartoyo menegaskan hakim tidak boleh melebih-lebihkan atau berinisiatif menunjuk saksi atau ahli tambahan. Sementara itu, dari jadwal penyelenggaraan pemilu 2024, rekapitulasi suara akan selesai pada 20 Maret. Namun, pengajuan hak angket atas kecurangan pemilu tahun ini masih menuai polemik. Tim Liputan CNN Indonesia.